Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darfan dengan NIM 2101026283. Di sini saya akan membahas tentang pasar oligopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Pembahasan yang pertama itu ada contoh perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, mengapa perusahaan tersebut dikategorikan dalam pasar oligopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Contoh perusahaan yang saya ambil di sini, oligopoli saya mengambil Bank BCA dan pasar persaingan sempurna saya mengambil contoh batubara. Mengapa Bank BCA termaksud dalam pasar oligopoli? Yang pertama itu karena jumlah pelaku terbatas. Dalam industri perbankan di Indonesia, hanya ada beberapa bank besar yang mendominasi pasar, seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Dominasi ini membuat industri bersifat oligopolistik. Yang kedua, karena produk yang serupa tetapi terdiferensi. Bank BCA menawarkan produk dan layanan yang mirip dengan bank lain, misalnya tabungan, deposit, kredit, tetapi membedakan diri melalui inovasi seperti layanan digital, seperti BCA Mobile, My BCA, dan pelayanan pelanggaran yang unggul. Yang ketiga, karena hambatan masuk yang tinggi. Industri perbankan memiliki hambatan masuk tinggi karena memerlukan modal besar, regulasi ketat, dan kepercayaan masyarakat yang sulit dicapai oleh pendatang baru. Yang keempat, ada interaksi strategis. Interaksi strategis itu keputusan BCA, misalnya dalam menetapkan suku bunga atau inovasi digital, akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh kompetitor. Kemudian, kelebihan Bank BCA dalam pasar oligopoli. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. BCA terkenal dengan inovasi layanan perbankan digital seperti ATM non-tunai dan aplikasi BCA Mobile yang mengingatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua itu ada skala ekonomi. Sebagai bank besar, BCA dapat menekan biaya operasional sehingga mampu memberikan keuntungan lebih tinggi dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, kepercayaan konsumen. Dengan reputasi yang baik, BCA memiliki basis pelanggan loyal yang besar. Selanjutnya ada diverifikasi produk. BCA menawarkan berbagai produk yang menarik untuk berbagai segmen pasar, mulai dari individu hingga koperasi. Apa saja kekurangan Bank BCA dalam pasar oligopoli? Yang pertama ada keterbatasan persaingan harga. Dalam pasar oligopoli, persaingan harga sering kali terbatas, sehingga suku bunga pinjaman dan tabungan cenderung seragam di antara bank besar, yang mungkin tidak selalu menguntungkan konsumen. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Meski inovasi teknologi menjadi keunggulan, risiko kegagalan teknologi dapat memengaruhi operasional seperti gangguan sistem. Dan yang ketiga, ketidakmampuan menjangkau semua segmen. Ketidakmampuan menjangkau semua segmen ini karena fokus pada nasabah kelas menengah ke atas. BCA mungkin kurang optimal menjangkau segmen masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan bank lain. Selanjutnya yaitu mengenai batubara. Mengapa sih batubara termasuk dalam pasar persaingan sempurna? Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli. Pasar batubara melibatkan banyak perusahaan dan pembeli dari berbagai negara. Tidak ada satu produsen atau pembeli yang cukup besar untuk memengaruhi harga secara signifikan. Yang kedua, karena produknya yang homogen. Batubara hingga sebagai komoditas dengan sedikit perbedaan kualitas seperti kalori dan kadar abu, sehingga produk dari berbagai produsen dianggap hampir sama oleh konsumen. Yang ketiga, tidak ada hambatan masuk yang signifikan. Meskipun membutuhkan modal besar untuk masuk ke industri batubara, perusahaan baru dapat memasuki pasar jika memiliki akses ke sumber daya alam dan teknologi. Kemudian harga ditentukan oleh pasar. Harga
Harga batu bara sangat bergantung pada mekanisme pasar global, seperti penawaran dan permintaan, serta pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan energi atau ekonomi global. Produsen tidak dapat menentukan harga secara individual. Kelebihan pasar persaingan sempurna dalam industri batu bara. Yang pertama, harga efisien. Harga batu bara mencerminkan kondisi pasar sebenarnya berdasarkan permintaan dan penawaran tanpa distorsi dari monopoli atau oligopoli. Yang kedua, transparansi pasar. Informasi harga batu bara tersedia secara global, misalnya melalui indeks seperti Newcastle Index, sehingga konsumen dan produsen dapat membuat keputusan yang rasional. Kemudian yang ketiga, banyak pilihan untuk konsumen. Pembeli dapat memilih dari berbagai produsen dengan harga yang serupa, tergantung pada kebutuhan kualitas batu bara. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna dalam industri batu bara. Yang pertama ada fluktuasi harga. Karena harga sepenuhnya tergantung pada permintaan dan penawaran, industri batu bara sangat rentan terhadap volatilitas harga yang dipengaruhi oleh perusahaan, kebijakan energi alternatif, atau kondisi ekonomi global. Yang kedua, kurangnya inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen memiliki margin keuntungan yang kecil, sehingga tidak ada investasi sebesar untuk berinovasi. Ketiga, dampak lingkungan yang tidak terkendali. Karena fokus pada efisiensi pasar, industri batu bara sering mengabaikan dampak lingkungan seperti emisi karbon dan kerusakan ekosistem akibat penebangan. Itu tadi pembahasan mengenai pasar oligopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.